Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa wassalamu ila yaumiddin amma ba'du. Imah untuk melaksanakan kegiatan rutin thalabul ilmi, mencari ilmu. Sementara yang lain alhamdulillah kita beda, bisa diberikan keringanan untuk mendalami sedikit yang merupakan bagian dari agama amal. Jadi mantap ilmunya dan dari ilmu yang berilmu nggak berada juga repot juga ilmu nggak berada tambah. Jadi kita membahas tentang nawafil tambahan. Jadi supaya kita mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan mengamalkan amal-amal yang pokok saja. Jadi kita ingin membahas tentang banyak fadhailul amal. Semoga kita dapat mengamalkannya dan itu nanti akan berguna ketika amal pokok kita itu bolong-bolong diambilkan dari amal-amal tambahan sunnah. Dan dikatakan kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita hendaklah untuk menetapi sunnahnya. Kalau sunnah dapat, tentunya wajibnya dapat, logikanya. Kalau sudah terbiasa dengan istiqomah kesunahan, maka insya Allah jalur untuk menjadi kekasih yang maha kuasa itu terbuka lebar. Dikatakan dalam hadis qudsi itu ya, penglihatannya menjadi penglihatanku, tangannya menjadi tanganku, dan seterusnya. Itu artinya menjadi walinya Allah, jadi kekasih Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Baik, masuk kepada bab yang ke-17 tentang fadilah atau keutamaan bersedekah. Jadi sedekah itu bahasa Arab aslinya, mungkin lidah kita. Jadi ada imalah, majroha jadi majriha, di kita semuanya diimalahkan. Sodakoh jadi sedekah, kayak orang Betawi jadi Ruyaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah santri dari Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la taruddus sa'il walau kana kafir. Kata Nabi, janganlah engkau menolak orang yang meminta-minta walaupun dia seorang yang kafir. Jadi kita tidak membeda-bedakan kalau ada orang yang meminta, dia itu keyakinannya apa. Karena betapa besarnya sedekah. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kok tidak usah dibedakan? Ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaq bi syai'in min amwalina ilal kufar. Wahai Rasulullah, apakah pantas bagi kita untuk bersedekah dengan harta kita, padahal kita orang beriman, dan kita bersedekah kepada orang yang kafir? Maka Nabi menjawab, nah ya, tentu
sepantas-pantas. Jadi ada nilai humanity, nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai Islam ya. Tidak berbeda pandangan langsung dibom, tidak. Bahkan yang berbeda keyakinan saja, berbeda akidah saja, Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap kita bantu. Ini adalah ibadah sosial kita. Kita punya tetangga yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, ya tetap kita bertetangga dengan baik, bermuamalah dengan baik. Kalau dia butuh bantuan, ya kita bantu. Itu ajaran Islam seperti itu. Faqala na'am, kata ya, tetap dibantu. Innahum khalqun min khalqillah. Karena mereka itu walaupun orang-orang kafir, bukan orang mukmin, tetap adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan mereka adalah makhluknya Allah. Nah, yang buat mereka itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuliakan mereka, membantu mereka, itu hakikatnya juga memuliakan yang Maha Pencipta. Tapi ya syaratnya tadi, yang kafirnya kafir wahad, kafir. Beda ketika mereka memerangi kita, tentunya juga dianggap sebagai lawan dari agama. Wa inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang mukmin, kepada orang kafir, itu tiba di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya sedekah kita itu ya sebagai pendekatan diri kita kepada yang Maha Mencipta. Demikian disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda kembali tentang keutamaan sedekah. Sabdanya demikian, as-shadaqatu tamna'u maitatassu. Tamna'u maitatassu. Dikasril mim di sini, dengan mimnya dikasrah. Sedekah itu mencegah dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Demikian diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari Abu Hurairah. Nah, status hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi walaupun lemah, ini bisa menjadi pemicu atau motivator kita untuk bersedekah. Karena ada riwayat yang lain yang kuat. Jadi ini syawahid korinahnya. Al-muradu bisu' mala tuhmatu akibatuhu minal halatir wad'iyah. Al-harqi wal-gharq. Itu adalah kematian yang akhirnya tidak ada sesuatu yang terpuji, akibat keadaannya tidak terpuji. Nah, di sini dikatakan kalau hargi seperti bakar, mungkin terpujinya itu terpuji secara fisik ya. Jadi sedekah itu bisa mencegah kita dari kematian yang jelek secara fisik. Kal hargi seperti terbakar, wal gharqi dan tenggelam. Karena mati yang terbakar itu ngeri ya. Jadi yang dimaksud asuk ini di sini kemungkinan ngeri itu tadi. Jadi sedekah bisa mencegah kita dari kematian yang mengerikan seperti terbakar. Orang melihat bangkai orang yang terbakar itu kan ngeri, terkelupas, kosong, hitam. Atau orang yang mati tenggelam, dia kan melepuh, kemudian apa namanya, bagian tubuhnya itu kan menggelembung, jadi mengerikan. Nah, sedekah salah satu fadilahnya adalah menghindarkan kita dari kematian yang mengerikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Aitam nau iqabahu amman istahaqqa. Ini kata Nabi, sedekah sir. Sir itu diam-diam.
Jadi ibaratnya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Sodakoh sir, sodakoh yang diam-diam. Pagi hari misalkan, dini hari ya, ada tetangga yang punya kebutuhan, nangis gedor-gedor pintu, nggak punya uang, besok anaknya mau masuk sah, udah ditagih-tagih misalkan. Kemudian kita sodakoi secara sir karena tidak ada orang yang lihat. Itu kata Nabi, tudfi'u ghadabar Rabbi, mematikan murkanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga punya sifat muntakim, menyiksa, punya eh, apa namanya, kewenangan untuk marah juga ketika hukum-hukumnya dilanggar atau manusia itu banyak dosa, itu bisa jadi juga nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengurangi atau mematikan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah dengan sedekah. Jadi kata Nabi dalam riwayat yang lain, wa'atsfi sayyi'atal hasanata. Kalau kita sudah melakukan dosa, maka susulilah segala dosa itu dengan kebaikan. Nah, salah satu kebaikannya sedekah. Maka sedekah itu bisa menghapuskan amal-amal keburukan kita yang sudah kita lakukan. Termasuk di sini adalah mematikan kalimatnya, mematikan murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan dimurkai Allah. Wa sadaqatul alaniyati, wa sadaqatul alaniyati junnatun. Bidomil jim, dengan domahnya jim ya. Karena kalau di fathah itu jadi jannatun, surga. Tapi ini junnatun. Dan sedekah yang terpampang jelas ya, sedekah misalkan disebutkan, atau saya ini sedekah orang banyak pas rapat, siapa yang mau menyumbang ongkos untuk ustadznya misalkan sekian, siapa ngatur, ini saya 100.000, saya 500.000 misalkan. Nah, sedekah yang terang-terangan yang jelas seperti itu kata Nabi menjadi junnatun minan nar, menjadi tameng, benteng, sitroh di sini, sutroh atau penghalang, minan nari, dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin a'tasa ila syai'an walau luqmata ta'amin illa tafa'allahu anhu biha naqmata." Barang tidaklah seorang hamba dia memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta, minta emis, minta, orang emis itu sangat berduit. Syai'an apapun itu yang dia berikan, misalnya nakiroh syai'an apapun bisa dia kasih. Uang receh ya, fulesh. Nah, kalau uang besar kan fulesh, uang kecil namanya fulesh bahasa Arab. Ada tasghir ya, tasghir itu ya fuail. Kalau Usman ya Usman gede, kalau Usman kecilnya mau Usaimin. Kalau Najih sukses besar, tapi kalau Mujih suksesnya kecil. Jadi kalau punya anak nanti jangan dikasih nama yang pesimis-pesimis gitu. Harusnya Najih atau Najah, yang namanya Nujaih, sukses yang kecil, kurang optimis. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang yang meminta-minta, sepanjang itu baik ya, maksudnya jangan dikasih yang jelek-jelek. Sepanjang itu barang yang baik. Walau lukmat atau amin, walaupun hanya sekedar satu puluhan makanan. Sedikit berarti kan satu puluhan makanan. Allah janji illa tafa'allahu anhu biha naqmat. Allah akan menolak darinya bala, naqmah, bala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas. Kata Nabi selanjutnya, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. 70 pintu keburukan.
Maksudnya minasyari dari keburukan itu juga. Jadi apapun bentuk keburukan yang akan menimpa kita, entah kecelakaan, entah kebangkrutan, entah anak yang rusak moralnya, naudzubillah ya. Jadi kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang akan menimpa kita, salah satunya adalah dengan sedekah. Karena punya ya contoh ya anak yang mursal, kurang moralnya itu ya repot juga, stres gitu. Banyak kejadian yang seperti itu ya, bahkan saya ada pengalaman itu seorang ustadz di Surabaya biasa ceramah atau khutbah di tempat kita tiba-tiba nggak mau. Ternyata setelah ditelisik beliau mau pensiun jadi ustadz. Kalau pegawai negeri ada pensiunnya, ustadz jadi tidak ada pensiunnya sebenarnya. Semakin lama semakin banyak itu. Kenapa? Setelah dia malu, katanya karena nggak bisa ngandani, nggak bisa menasihati anaknya sendiri. Jadi sudah ada sekitar 15 apa 16 cewek yang minta tanggung jawab katanya. Perutnya sudah kayak drum band semua itu kan ditata baris katanya kayak rombongan drum band minta tanggung jawab semua. Nah, gara-gara anak yang seperti itu, keburukan yang seperti itu, beliau menjadi putus asa, menanggalkan profesi yang baik, itu berdakwah. Nah, kita berdoa semoga kita dijauhkan dari keburukan yang seperti itu. Salah satunya adalah dengan wasilah sedekah. Ya terserah mau sedekah kemana saja, yang penting untuk baik kita. Mau untuk fasilitas umum boleh, lebih-lebih kepada fasilitas yang mengarah kepada i'la'i kalimatillah, mengagungkan kalimatnya Allah. Pesantren, ke madrasah, ke masjid, ke musola, dititipkan ke bas, misalkan dititipkan ke gurunya, misalkan punya pesantren, monggo-monggo. Sebagai wasilah bagi kita untuk menghindarkan diri kita dari 70 pintu keburukan itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun naro walau bisyikit tamroh. Kata Nabi, hendaklah engkau semua takut kepada neraka. Karena neraka itu tidak buat main-main. Kita diminta untuk takut kepada neraka. Jangan seperti artis-artis yang nggak jelas. Nantang katanya masuk neraka, banyak temannya. Banyak artis masuk sana. Biarlah di neraka, banyak temannya. Nanti kalau panas bawa AC katanya. Di sana nggak ada colokan listrik. Dia yang dicolok nanti kan. Tidak boleh guyonan dengan neraka. Karena Nabi saja mewanti-wanti kepada para sahabat. Takutlah kalian dari siksaan api neraka. Walau bisikit tamrotin. Walau dengan hanya sesopekan kurma, separuh kurma. Separuh kurma apa harganya? Kurma di paruh itu. Itu saking minimalnya kita sedekah sebagai tameng kita dari api neraka. Minimal ya pakai separuh kurma itu harganya berapa sih? Fa'ilam tajitu, tapi kalau kamu tidak punya, saking tidak punyanya kita, separuh kurma aja masih tidak punya, fabi kalimatin thayyibah, maka kalian bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang tidak menyakiti siapapun. Guyon ya guyon, tapi nek guyone kenemen kadang seorang krosok menyakiti hati ya. Jadi minimal gunakan untuk babi kalimat sedekah. Mungkin itu dulu, barangkali ada pertanyaan kita kembalikan ke moderator.